Saya lupa. Oke, sudah kelihatan? Share screen dari Ustazah. Oke, sudah ya. Jadi nanti yang ini nanti bisa dibikin sendiri ya. Yang akan kita bahas, nah masih loading lagi. Jadi kita di sini akan membahas tentang informasi penting dan ide pokok paragraf. Ide pokok paragraf ini sebenarnya sudah kita ulang-ulang dari kelas 4, 5, 6, ada lagi. Jadi, apa itu ide pokok? Ide pokok adalah masalah dalam suatu paragraf. Jadi ide pokok itu adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok itu biasanya juga pokok pikiran. Nah, pokok pikiran, gagasan utama, gagasan pokok atau pikiran utama. Cara sederhana untuk menentukan ide pokok itu dengan cara apa? Dengan cara mengajukan pertanyaan. Jadi, paragraf tersebut itu membahas tentang apa sih? Nah, jadi ide pokok ada pada kalimat utama. Apakah kalimat utama itu? Kalimat utama itu adalah sebuah kalimat yang diperjelas oleh kalimat-kalimat lain dalam suatu paragraf. Kalimat utama bisa terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, di awal dan di akhir paragraf. Ada paragraf deduktif, induktif, dan deduktif-induktif ya. Nah, ini contohnya ya, nanti bisa dibaca sendiri ya. Karena kalau ide pokok ini kan kita sudah sering membahas dari kelas 4, 5, 6 ya. Sekarang kita lanjut. Yang punya buku silakan dibuka. Ada halaman 6. Nah, tahukah kalian bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah lebih dari 14 abad yang lalu telah memuat pengetahuan yang terbukti kebenarannya pada abad modern saat ini. Jadi sebelum ada penelitian di Al-Quran itu sudah dijelaskan, sudah ada semacam pengetahuan. Bahkan secara tersurat Allah Subhanahu wa taala itu telah menjelaskan proses penyerbukan tanaman bunga, ya. Jadi Allah itu telah menjelaskan bagaimana proses penyerbukan bunga atau bagaimana cara berkembang biaknya tanaman. Dalam surah Al-Hijr ayat 22 Allah menjelaskan, kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuhan-tumbuhan dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-sekali bukanlah kamu yang menyimpannya. Jadi pada ayat tersebut Allah menjelaskan bagaimana angin itu berperan dalam proses perkembangbiakan tumbuhan. Ya, jadi angin itu bisa menjadi proses untuk tumbuhan itu berkembang biak. Contohnya apa? Nah, contohnya misalnya putik sari itu terbang ditiup oleh angin. Bisa jelas nggak suara sana? Atau putus-putus? Kok macet-macet? Terputus-putus saja. Putus. Keluar masuk sendiri. Jelas saja. Sudah? Ya. Jadi pada surah Al-Hijr ayat 22 itu dijelaskan bahwa angin itu memiliki peran pada proses perkembangbiakan tumbuhan. Sebagai tanda rasa syukur, mari kita amati berbagai jenis tumbuhan yang ada di sekitar kita agar bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebetulan di sini ada gambar
bunga. Ini adalah gambar bunga sepatu. Dan ini adalah bagian-bagian dari bunga sepatu. Nah, nanti kalau misalnya yang di rumahnya ada memiliki bunga sepatu, boleh dilihat ya, nanti diamati. Boleh diamati ya. Sekarang kita untuk sementara melalui gambar dulu. Nah, dari yang paling bawah, ini adalah tangkai bunga. Ya, yang paling bawah itu adalah tangkai bunganya. Terus, yang kayak bentuk seperti mangkok ini adalah dasar bunga. Yang daun-daun seperti daun kecil ini adalah kelopaknya. Kelopak bunga. Nah, yang ada di dalam, yang kecil, biasanya warnanya putih. Kalau yang di bunga sepatu, itu namanya bakal biji. Nah, yang cantik, yang warna-warni, namanya mahkota bunga. Yang warnanya kuning, agak bulat-bulat ini namanya kepala sari. Yang bawahnya, yang kecil, yang lurus, namanya benang sari. Dan yang bulatan paling besar yang ada di tengah-tengah itu namanya kepala putik. Dan yang ini namanya tangkai putik. Nah, jadi bunga itu adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif. Ada bunga, ada benang sari sebagai alat kelamin jantan. Jadi benang sarinya yang ini, benang sari itu adalah alat kelamin jantannya bagi bunga. Dan putik itu sebagai kelamin betinanya. Yang ini putik. Yang putiknya ini adalah sebagai kelamin betina. Jadi tumbuhan itu perkembangbiakannya ada yang melalui bunga. Disebut sebagai generatif. Nah, terdapat dua cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Ada secara generatif dan ada secara vegetatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Ada yang tahu? Perkembangbiakan secara generatif itu apa artinya? Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan secara kawin yang melibatkan sel kelamin jantan, yaitu serbuk sari, dan sel kelamin betina, yaitu pada putik. Alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan itu adalah bunga. Jadi alat perkembangbiakan pada tumbuhan untuk yang generatif itu adalah bunga. Untuk sel kelamin jantannya itu disebut serbuk sari dan sel kelamin betinanya disebut putik. Nah, perkembangbiakan pada bunga itu diawali dengan penyerbukan, yaitu pertemuannya benang sari dan putik. Nah, penyerbukan di sini ada dua jenisnya. Ada penyerbukan yang dibantu oleh hewan dan ada penyerbukan yang dibawa oleh angin. Nah, setelah penyerbukan akan terjadi pembuahan, yaitu bertemunya sel kelamin jantan yang berada dalam serbuk sari dengan sel kelamin betina yang berada dalam putik. Pembuahan pada bunga akan mengakibatkan gugurnya mahkota. Jadi setelah terjadi pembuahan, maka mahkota bunga itu lama-kelamaan akan mengering dan akan menjadi gugur. Nah, kelopak dan benang sari, kemudian muncul bakal buah yang akan menjadi buah. Jadi, kalau misalnya setelah terjadi proses penyerbukan, maka mahkota yang di sini ini lama-lama akan layu, mengering, dan akan gugur. Nah, di sini kelopak juga akan gugur. Lalu bakal biji yang ini, yang di tengah tadi, dia lama-lama akan membesar dan menjadi bakal buahnya. Ya, di sini ya. Nah, biji yang terdapat di dalam buah jika ditanam akan menjadi hidup baru, akan menjadi makhluk hidup yang baru. Ini yang disebut sebagai perkembangbiakan secara generatif. Contohnya, ada bisa ngasih contoh kira-kira perkembangbiakan generatif itu tumbuhan apa aja?
yang menggunakan biji itu kira-kira apa aja? Ada yang tahu nggak? Contohnya apa saja? Generatif tuh. Seperti mangga ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya bijinya ini ditanam, maka akan tumbuh biji baru. Nah, yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin, yaitu tanpa adanya sel kelamin jantan dan tidak ada sel kelamin betina yang dapat menghasilkan keturunan baru. Nah, vegetatif ini masih dibagi menjadi dua. Ada vegetatif alami dan ada vegetatif buatan. Ya. Untuk vegetatif alami dan vegetatif buatan itu akan kita bahas pada PB3 kalau tidak salah. Nanti akan kita bahas lagi di PB3 apa itu vegetatif alami, apa itu vegetatif buatan. Nah, di sini ya. Jadi sebenarnya kalau kita sekolah seharusnya kita bisa mengamati nih. Kita bisa mengamati bunga ya. Dua bunga yang berbeda. Jadi mengamati perbedaan bunga sepatu dan bunga rumput. Ada yang sudah pernah melihat bunga rumput itu yang seperti apa? Bunga rumput itu kayak ilalang-ilalang yang di pinggir-pinggir jalan tuh namanya bunga rumput ya. Jadi di sini sebenarnya ada pengamatan antara bunga sepatu dan bunga rumput. Dari pengamatan itu kalian akan mengetahui bahwa yang dimiliki oleh bunga sepatu tidak dimiliki oleh bunga rumput. Sehingga cara penyerbukan kedua bunga itu berbeda. Karena warna yang mencolok dan memiliki nektar serta baunya yang harum, penyerbukan bunga sepatu itu dibantu oleh hewan. Sedangkan kalau bunga rumput, karena dia tidak memiliki mahkota, maka dia tidak memiliki nektar dan penyerbukannya dibantu oleh angin. Selain itu, ada pula bunga yang penyerbukannya dibantu oleh air, yaitu tumbuhan atau bunga yang habitatnya hidup di air seperti teratai, enceng gondok, bunga vanili ini ya gambarnya ya. Yang paling kiri ini adalah bunga teratai, yang tengah ini adalah bunga enceng gondok, dan yang paling kanan ini adalah bunga vanili. Nah, selain dibantu oleh penyerbukan dibantu oleh hewan dan oleh angin, ada juga penyerbukan yang harus membutuhkan bantuan dari manusia. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak? Kalau tidak, penugasannya adalah membuat gambar bagian-bagian bunga, seperti contoh yang di halaman 6. Yang ini ya. Dan diberi warna serta diberi keterangan. Ya, diberi warna dan diberi keterangan di kertas HVS atau di buku gambar. Ya, jangan lupa diberi nama dan diberi kelas. Ya. Ustazah tadi di buku apa Ustazah? Boleh di kertas HVS, boleh di buku gambar, tapi buku gambarnya nanti yang dikumpulkan satu lembar kertas aja, jangan buku gambar semuanya. Oke, Ustazah. Oke. Ustazah. Ya. Itu sudah infokan aja di HP. Apa nak? Tuh, gimana? Putus-putus. Dikasih penjelasannya Ustazah. Iya, harus dikasih penjelasan. Jadi dikasih penjelasannya. Ini namanya apa? Bagian-bagiannya dan diberi warna. Nanti Ustazah infokan aja, buku saya nggak ada. Nanti yang Ustazah share ini akan Ustazah share di grup. Jadi PDF-nya nanti Ustazah share di grup, ya. Kalau yang belum punya buku. Oke, sudah ada pertanyaan lagi? Enggak. Kalau tidak, kita lanjut di kelas 6 ini materinya padat ya, Nak. Jadi diusahakan sudah membaca terlebih dahulu. Nah, kita akan belajar negara ASEAN, negara-negara ASEAN. Nah, tahu kalian bahwa ternyata bunga kembang sepatu adalah bunga khas dari negara tetangga kita, yaitu dari Malaysia.
Sebagai warga negara yang baik, kita harus mengenal beberapa negara tetangga kita. Coba sekarang, negara tetangga kita tuh mana saja? Malaysia. Malaysia. Terus mana lagi? Singapura. Singapura. Terus Salam. Brunei Darussalam, Filipina, Laos, Thailand. Vietnam, Thailand. Laos. Iya. Jadi itu adalah beberapa negara tetangga kita. Nah, ini ya. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timur Leste. Itu adalah kawasan Asia Tenggara. Ya. Jadi Asia Tenggara itu memiliki 11 negara. Ada Indonesia, Malaysia, ya. Ini petanya ya. Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, Kamboja, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Timur Leste, Vietnam, ya. Jadi pada awalnya ASEAN itu dianggotai atau diprakarsai oleh 5 negara saja. Jadi seluruh negara di kawasan Asia Tenggara itu sudah tergabung dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara atau biasa dikenal dengan sebutan ASEAN. Nah, ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara adalah organisasi kerjasama regional di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Apa yang memprakarsai lahirnya ASEAN ini? Jadi lahirnya organisasi ini diawali dengan pertemuan 5 menteri luar negeri di kota Bangkok, Thailand, dan menandatangani deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus tahun 67. Jadi awalnya itu hanya 5 anggota ASEAN. Indonesia itu diwakili oleh Adam Malik, sedangkan Malaysia itu diwakili oleh Tun Abdul Razak, Singapura diwakili oleh S. Rajatman, Thailand diwakili oleh Tanat Koman, dan Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos. Semua itu adalah menteri luar negeri dari kelima negara itu tadi. Nah, sekarang apa isi dari deklarasi Bangkok? Isi deklarasi Bangkok itu ada 7. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan dan kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan antar negara-negara di Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan administrasi. Yang keempat, saling memberi bantuan di bidang fasilitas latihan dan penelitian di bidang pendidikan, kejuruan, teknik, dan administrasi. Yang kelima, bekerja sama lebih efektif mencapai daya guna lebih besar dalam bidang pertanian dan industri serta perkembangan perdagangan. Yang keenam, meningkatkan studi tentang masalah-masalah di Asia Tenggara. Yang ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional. Nah, itu adalah tujuan dari ASEAN atau tujuan dilakukannya deklarasi Bangkok yang semula diikuti oleh 5 negara. Nah, biasanya di ulangan-ulangan itu yang sering muncul itu adalah nama-nama menteri luar negeri yang mewakili deklarasi Bangkok. Jadi, harapan ustazah kalian bisa menghafalkan 5 menteri luar negeri ini ya. Jadi ada Malik, Tun Abdul Razak, S. Rajatman, Tanat Koman, dan Narcisco Ramos. Jadi kalau bisa kalian membuat catatan supaya tidak mudah lupa. Jadi ini ya, ada tanggal masuknya ya. 8 Agustus tahun 1967 dari 5 negara ini. Dan selanjutnya, pada tahun-tahun selanjutnya, ada
5 lagi. Ada 5 lagi negara yang bergabung seperti Brunei Darussalam itu bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 7 Januari tahun 1984. Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli tahun 1995. Laos bergabung pada tanggal 23 Juli tahun 1997. Myanmar juga berbarengan dengan Laos. Kamboja pada tanggal 16 Desember tahun 1998. Nah, kondisi Asia Tenggara pada saat ini ya. Jadi di Asia Tenggara ini masih banyak angka kemiskinan. Nanti kalau misalnya keluar masuk lagi ya, Nak ya. Waktunya mau habis. Jadi di Asia Tenggara ini masih banyak kemiskinan. Jadi yang dihadapi oleh negara-negara berkembang itu adalah masalah kemiskinan yang pertama. Seperti yang di negara Indonesia, Filipina, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Yang kedua adalah masalah kriminalitas. Itu adalah permasalahan yang sebenarnya kalau kriminalitas itu bukan hanya di negara berkembang, tetapi juga berada di negara maju juga ada. Tetapi di negara berkembang tingkat kriminalitasnya itu lebih tinggi daripada negara berkembang. Terus yang ketiga, kondisi sosial kependudukan. Jadi Asia Tenggara merupakan kawasan dunia dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi, bahkan sangat tinggi. Hampir sebagian besar wilayah kawasan Asia Tenggara yang subur merupakan wilayah yang padat penduduk dengan angka kelahiran yang cukup tinggi. Kondisi sosial yang keempat adalah lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup ini pencemaran akan menjadi lingkungan fisik, terus biologi dan sosial jika terdapat sesuatu yang merugikan bagi kehidupan. Jadi Asia Tenggara itu mengantisipasinya terjadi kerusakan lingkungan dengan cara membuat persetujuan lingkungan hidup bersama sehingga tercipta suasana lingkungan hidup yang bersih, harmonis, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat sekitar. Kondisi budayanya, kalau ini yang 4 ini tadi adalah kondisi sosialnya. Sekarang kita akan membahas kondisi budayanya. Jadi, Thailand adalah satu-satunya negara ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Jadi, nama lain dari Thailand itu adalah gajah putih. Jadi, Thailand itu satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Jadi, Thailand dalam bahasa Thai adalah Patetai, yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama, antara lain Siam, terus Thailand, pada saat ini ya, jadi akhirnya menjadi Thailand. Terus Thailand itu memiliki tradisi minum teh yang dilakukan secara turun-temurun. Ya. Yang kedua adalah negara Brunei Darussalam. Mayoritas penduduk dari Brunei Darussalam adalah orang Melayu. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Jadi Brunei Darussalam itu adalah salah satu negara Islam. Terus budaya Brunei Darussalam sangat mementingkan sopan santun. Contohnya mereka tidak menunjuk jari saat bercakap-cakap, melepas sepatu, gitu ya. Terus suku bangsa yang banyak. Sekarang kita sudah ya Thailand kita tinggal. Sekarang kita membahas tentang Malaysia. Malaysia itu penduduknya itu banyak yang Melayu, Cina, India. Kehidupan budaya di Malaysia banyak dipengaruhi oleh ketiga suku itu. Jadi bangsa tersebut misalnya dalam musik tradisional. Jadi makanan khasnya itu adalah nasi lemak.
dan gedung-gedung peninggalan bernuansa Melayu Tionghoa. Sekarang kita beralih pada budaya Filipina, merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budaya Filipina dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris. Jadi, oke nak, kalau yang ini bisa dibaca sendiri ya untuk mempersingkat waktunya ya. Nanti Ustaz akan share. Jadi nanti ini bisa dibaca sendiri. Oke. Sekarang yang kita lanjut di halaman 20. Pengertian memberikan komentar. Oke, sebelum kita beralih dari memberikan komentar, ada yang ditanyakan dari ASEAN tadi? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, silakan bukunya dibuka halaman 20, nak. Aduh. Silakan bukunya dibuka halaman 20. Kita akan belajar tentang pengertian memberikan komentar. Dibuka. Nah, komentar merupakan tanggapan terhadap sesuatu, baik hasil karya maupun produk yang diwujudkan dalam bentuk kritik atau pujian. Oke. Oh iya nak, sebelum kita masuk ke situ, tadi Ustazah lewat untuk men-share screen sama kalian yang di halaman 18. Di halaman 18 dan di halaman 19 itu ada praktik untuk membuat karya seni dari kertas bekas membentuk peta. Itu nanti bisa dibaca sendiri ya nak ya. Nanti bisa dibaca sendiri ya nak ya, yang itu ya. Kita lanjutkan tentang pengertian memberikan komentar. Jadi memberikan komentar di sini merupakan tanggapan terhadap sesuatu hasil karya maupun produk yang diwujudkan dalam bentuk kritik atau pujian. Jadi boleh berupa kritik maupun berupa pujian. Nah, komentar sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita berkomentar, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, komentar sebaiknya berupa kalimat positif, berupa pujian atau saran, perbaikan yang dapat memberikan semangat untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Yang kedua, memberikan alasan yang kuat disertai dengan fakta dan contoh yang berkaitan. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang santun, efektif, dan komunikatif sehingga mudah untuk dipahami. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya di sini misalnya temannya memiliki hasil karya. Nah, di sini membuat kotak pensil dari botol bekas. Terus ada temannya berkomentar, "Subhanallah, hasil karya ini sangat kreatif karena memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai sehingga menjadi karya yang indah. Sangat menginspirasi saya." Nah, ini adalah contoh dari komentar yang positif. Nah, bagaimana kalau misalnya kita memberi
komentar berupa kritik. Kalau ini kan, ini contoh komentar berupa pujian. Jadi kalau misalnya kita memberikan kritik, itu juga harus dengan cara yang baik dan sopan. Misalnya bagaimana? Contohnya apa? Contohnya misalnya ada temennya itu dia itu menggambar tapi gambarnya kurang tepat, jadi diingatkan, mohon maaf, sepertinya gambar yang kamu buat ini masih kurang tepat. Misalnya contohnya ya, temannya tadi menggambar bagian-bagian bunga, terus ada yang terlewat, misalnya seperti putiknya belum lengkap, jadi mohon maaf, gambaran kamu sepertinya masih ada yang kurang dan perlu diperbaiki.